Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Ramadhanti akan menyampaikan sedikit jawaban UAS tahun 2020 kemarin, yaitu makroekonomika pengantar. Soalnya ada 6. Yang pertama yaitu, jelaskan apa yang diketahui tentang inflasi dan pengaruhnya terhadap pendapatan nasional. Ingat-ingatnya, inflasi itu adalah kenaikan jangka panjang di suatu negara. Berarti adanya kenaikan uang atau devaluasi mata uang. Diingat-ingat itu. Terus yang kedua, pengaruhnya cukup besar inflasi itu terhadap negara sendiri. Karena jika ada inflasi yang tidak terduga, yang tidak diimbangi oleh peningkatan pendapatan masyarakat, itu akan menyebabkan tidak meningkatnya seiring dengan harga barang. Daya beli masyarakat pun akan berkurang dan menyebabkan ekonomi menurun dalam suatu negara tersebut. Lanjut. Nomor 2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan kebijakan moneter dan sebutkan 2 sifatnya. Kebijakan moneter adalah seperangkat kebijakan ekonomi yang diatur oleh negara, tingkat pertumbuhan pasokan uang dalam suatu perekonomian negara. Jadi diingat-ingat aja kalau misalnya kebijakan moneter itu pasokan uang yang dimiliki oleh negara. Terus yang kedua, sifat kebijakan moneter itu ada kebijakan ekspansi dan konstruktif. Ekspansi itu meningkatkan pasokan uang. Kalau kontraktif itu mengurangi jumlah uang yang beredar. Bedanya X itu meningkat, kontraktif itu beredar, mengurangi peredaran, mengurangi. Lanjut, yang nomor 3. Apa yang dimaksud dengan kebijakan fiskal? Fiskal di sini adalah kebijakan yang hanya boleh diatur oleh pemerintah, hanya boleh diterima dan dikeluarkan oleh pemerintah, hanya pemerintah. Ingat-ingat pemerintah untuk kondisi ekonomi negara. Contohnya apa? Adanya teks amnesti tahun 2017 lalu, relaksi pajak berlangsung selama 2020 hingga 2021 untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Pengurangan subsidi BBM itu termasuk kebijakan fiskal dari pemerintah. Selanjutnya, nomor 4, apakah yang dimaksud dengan proteksi perdagangan? Proteks di sini udah ketera banget kalau perlindungan proteksi perdagangan. Makanya di sini diingat-ingat aja kalau proteksi itu adalah kebijakan dari pemerintah terhadap negara lain antara arus ekspor impor, barang jasa, tarif barang, batas kuota, dan berbagai aturan untuk melindungi ekonomi dalam negeri. Selanjutnya, nomor 5, bentuk-bentuk proteksi itu banyak macamnya. Ini masih nomor 4B. Bentuk-bentuk proteksi itu banyak macamnya. Tarif impor yaitu pajak atas barang impor. Kuota impor yaitu membatasi kuantitas produk impor yang masuk ke pasar domestik. Subsidi membantu mengurangi biaya produk dan harga jual. Devaluasi upaya yang disengaja oleh suatu negara untuk menurunkan nilai tukar mata uang. Agar apa? Itu adalah depresiasi yang disengaja. Kayak gitu. Ya sama aja depresiasi yang disengaja. Yang nomor 5 yaitu menerbitkan lisensi guna mengirim barang dari luar negeri. Yang nomor 6, pengangkangan ekspor sukarela atau VRS. Bekerja secara terbalik dengan kuota impor. Biasanya, kuota konvensional negara mengimpor adalah yang menerbitkan kebijakan. Nah, di sini bisa terlihat pendekatan kurva. Saya di sini mengambil kebijakan subsidi. Jadi, ada huruf A, C, dan B. Itu kuota impornya, batas subsidi masuknya, itu ada di C. Di mana harus diimbangi dengan subsidi masuk atau tidak boleh memenuhi kuota. Jadinya grafiknya seperti ini. Tuh. Lanjut, langkah-langkah perencanaan ekonomi makro itu apa aja sih? Makro itu adalah keseluruhan, berarti negara. Kalau mikro adalah hal kecil daerah. Makro di sini langkah-langkahnya pertama harus adanya pengkoordinasian dan perumusan kerangka ekonomi. Harus adanya kerangka terlebih dahulu. Yang kedua, pengkoordinasian, perumusan, dan melaksanakan kebijakan. Adanya kebijakan sama perumusan. Yang ketiga, dipantau. Yang keempat, adanya evaluasi. Yang kelima, pengadilan
perencanaan pembangunan. Jadi untuk depannya gitu. Lanjut. Yang nomor 6 ini hitung-hitungan. Pertama, diketahui nih data-data ekonomi makro sebagai berikut. Fungsi konsumsi C sama dengan 740 ditambah 0,8 Y D. Nih bisa dibaca sendiri. Oke. Sudah dipahami? Lanjut. Ini pertama kan disuruh tentukan fungsi IS dan LM. Nah, rumusnya itu apa? YD sama dengan Y min TX. Sekarang kita lihat lagi YD. YD di sini kan belum diketahui. Tadi rumusnya Y min TX. Y-nya nggak ada di sini. Y-nya tidak diketahui. TX-nya berapa? Di fungsi pajak itu ada TX sama dengan 50 plus 0,2 Y. Maka YD sama dengan Y minus 50 plus 0,2 Y. Oke, lanjut. Selanjutnya kita ke rumus, kita mencari Y-nya. Y sama dengan C plus I plus G. Y-nya kan belum diketahui, kita mencari. C-nya yaitu 740, C 740 plus 0,8 YD itu terdapat di fungsi konsumsi. Oke, terus I-nya berapa? Ditambah I-nya di fungsi investasi itu 500 min 600 I. Lalu ditambah G-nya berapa? G-nya itu di fungsi pengeluaran pemerintah. Ada G sama dengan 500 plus 0,11 Y. Maka itu semua ditambahkan akan mendapatkan hasil Y sama dengan 740 plus 0,8 Y min 50 plus 0,2 Y plus 500 min 600 I plus 500 plus 0,11 Y. Itu dihitung sampai akhir dan mendapatkan hasil Y sama dengan 1700 plus 0,75 Y min 600 I. Maka di situ di subsidi di sebelah kiri Y minus 0,75 Y sama-sama Y sama dengan 1700 minus 600 I. Maka mendapatkan hasil 0,25 Y sama dengan 1700 minus 600 I. Ini termasuk fungsi dari IS-nya. Nah, dia ketemu fungsi IS-nya, kita lanjut untuk mencari fungsi LM-nya. LM-nya kita mencari MS dulu. MS sama dengan MI plus M2. Kita mencari dulu MS-nya berapa. MS-nya itu tertera di soal, cuma uang yang beredar MS-nya 1650. Lalu MI sama M2-nya apakah udah ada? Ada. MI sama M2-nya, MI-nya permintaan uang, transaksi, dan berjaga-jaga itu mendapatkan hasil 0,25 Y. Dan M2-nya 75 minus 400 I. Maka dipersamakan MS-nya 1650 sama dengan 0,25 Y plus 75 minus 400 I. Maaf, itu tipe 400 I ya, teman-teman. Terus lalu lanjut hingga menemukan hasil akhir yaitu Y sama dengan minus 1575 dikurangi 400 I dibagi minus 0,25. 0,25-nya dari mana? Dari Y tadi. Itu kan Y-nya tinggal 1. Jadi minus 0,25-nya dipindah jadi bagi. Mendapatkan hasil Y 6300 plus 1600, yaitu mendapatkan fungsi LM. Maka hasilnya IS-nya, fungsi IS-nya yaitu Y 6800 min 2400 I, dan fungsi LM yang diperoleh yaitu Y sama dengan 6300 plus 1600 I. Lanjut, suku bunga. Yang kedua, mencari suku bunga. Suku bunga rumusnya IS sama dengan LM. IS tadi mendapatkan hasil 6.800 minus 2.400 I,
Sedangkan LM-nya, fungsi LM-nya tadi 6.300 plus 1.600i dipersamakan, mendapatkan hasil E yaitu 12,5%. Jadi diingat-ingat rumusnya aja. Jadi besar suku bunga yang diperoleh sebesar 12,5%. Pendapatan nasional keseimbangan yaitu berapa? Total akumulasinya semua. Sebenarnya isinya fungsi IS sama LM tadi. Bahwasanya IS yaitu mendapatkan hasil Y 6.800 minus 2.400I. I-nya berapa? I-nya yang udah diketahui tadi 12,5% dikalikan. Jadi mendapatkan hasil 6.500. Sedangkan fungsi LM, Y sama dengan 6.300 plus 1.600I. Dengan I yang sama, 12,5% yang telah kita peroleh tadi. Mendapatkan hasil sama 6.300 ditambah 200 setelah dikalikan 12,5%. Menghasilkan 6.500. Bahwasanya pendapatan nasional seimbang antara fungsi IS dan fungsi AM yaitu sebesar 6.500. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga UAS-nya sukses selalu. Terima kasih.